Baik Bapak hadirin jamaah sekalian, setelah kemarin pekan yang lalu kita mempelajari tentang sekelompok manusia yang am dan sekelompok manusia yang khusus yang kembalinya ila watanihil asli, salah satunya bil ilmil haqiqati, dengan ilmu hakikat. Dengan ilmu hakikat kita bisa menggapai negeri asal kita. Yang kemarin kita sudah paham bahwa negeri asal bagi kebanyakan secara umum itu adalah surga, yang difahami bahwa Nabi Adam alaihissalam diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala beserta ibunda Hawa itu di surga. Dan itulah cikal bakal kita setelah Nabi Adam alaihissalam beserta Siti Hawa berkehidupan yang serba mewah, serba indah, serba berkah, yang itu ada di surga. Tidak berapa lama Allah menurunkan ke alam dunia. Memang itu adalah skenario Allah supaya manusia keturunan Nabi Adam mengerti akan asal usulnya dan kembali ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berbeda dengan orang yang khusus. Bagaimana orang yang khusus? Pengertian watanihil asli, negeri yang asal adalah bukan surga, bukan jannah, tetapi kurbah. Kurbah itu adalah kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya seseorang sudah dekat, seseorang sudah sayang, seseorang sudah cinta, apapun akan diberikan. Semua yang ada, semua yang kira-kira membuat dia bahagia, pasti akan Allah berikan. Dan kebahagiaan yang tertinggi adalah bukan lagi berjumpa. Kalau berjumpa hanya sesekali ya, itu mah bagi penduduk yang berada di surga Naim, surga Jannatul Ma'wa, dan juga Firdaus. Kenapa? Sekali-kali Allah memberikan kesempatan kepada semua penduduk surga tersebut untuk menatap wajah Allah. Kemarin sudah kita pahami bahwa yang zuru biwajhillah, kalau di alam dunia kita mengartikan kekuasaan Allah, ridho dan rahmat Allah. Tapi kalau di surga nanti bukan lagi majazi tapi hakiki. Apa itu hakikinya? Melihat Allah, ya, melihat wajah Allah, wajahnya Allah, zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang semua itu dirahasiakan karena memang Allah sendiri membuat skenario untuk manusia supaya mengenal Allah. Kuntu kanzan makhfiya, kata Allah di dalam hadis qudsi, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Makhfiya itu tersembunyi, khafi tersembunyi. Fa ahbabtu an u'rifa, saya ingin makhluk-makhluk mengenal aku. Fa khalaqtul khalqa, maka aku ciptakan makhluk-makhluk supaya likai u'rifa, supaya mereka mengenalku. Jadi pengertian wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, pengertian bahwa tidaklah setiap jin dan manusia aku ciptakan illa liya'budun, semata-mata untuk beribadah. Kalau penafsiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam tafsirnya Al-Jilani yang manuskripnya ditemukan di Vatikan Yunani dan dikumpulkan oleh cicit beliau yang ke-19, yaitu Syekh Profesor Dr. Al-Fadil, Syekh Muhammad Fadil dari Lebanon, ya. Nah, di dalam tafsir tersebut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyatakan liya'budun ay liya'rifun. Beribadah tersebut maksudnya supaya kita mengenal Allah, mengetahui akan Allah subhanahu wa ta'ala. Surah Az-Zariyat ayat 56 menyatakan bahwa kalau secara umum memang untuk beribadah,
Tapi kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah kalau seandainya kita tidak mengenalnya? Maka pernyataan Syekh Ibnu Ruslan tentang hakikat watanihil asli, yaitu al-qurbah, bahwa pertama kali tersebut pun ilmu yang wajib diketahui adalah mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah dengan seyakin-yakinnya. Awalu wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqon. Yang pertama kali wajib diketahui oleh manusia adalah mengetahui Allah dengan seyakin-yakinnya. Bahwa kalau sudah mengenal Allah, oh Allah Tuhan kita, oh Allah harus kita sembah, oh waktunya tertentu yang fardu, maka ketika terdengar suara adzan subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, itu kita udah bersiap-siap. Bahkan yang lebih baik adalah sebelum adzan berbunyi, maka segala sesuatu dikosongkan, dalam artian hanya khusus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara mahdoh, secara langsung, dengan mengambil air wudhu, memakai pakaian-pakaian yang terbaik, memakai pakaian bersih dan wangi, kemudian datang ke masjid. Bagaimana doanya? Allahumma tahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan pintu rahmat kepadaku ya Allah. Maka di situ abwaba rahmatik, pintu rahmat, pintu kasih sayang Allah. Bahwa doa dari Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita selayaknya, seyogyanya, sejatinya bahwa seseorang beribadah kepada Allah abwaba rahmatik, untuk membukakan pintu-pintu rahmat, bukan untuk mencari pahala, karena memang pahala mah ya hanya kalau kita mah yang sudah sekian puluh tahun beribadah sudah tidak terkecoh ya dengan pahala ya. Pahala anu sekian, pahala membaca Quran sekian, pahala zikir sekian, pahala ta'lim sekian. Yang paling dahsyat memang pahala taklim. Di sini dikatakan, nanti alenia keberapa ya di depannya ada bahwa tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sittina sanatan. Berfikir kita sesaat tentang ilmu-ilmu Allah, menghadiri majlis taklim yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya ibna Mas'udin, julusaka sa'atan fi majlisil ilmi, la tamasu qalaman wa la taktubu harfan, khairul laka min itski alfi raqabah. Luar biasa. Hei Ibnu Mas'ud, duduknya engkau di majlis taklim, walaupun engkau tidak membawa pena untuk menulis, tidak membawa buku untuk mencatat maupun menghafal, tapi duduknya kita khairul laka min itski alfi raqabah, jauh lebih dahsyat ketimbang memerdekakan 1000 orang budak. Wah, kita setiap hari taklim berapa kali itu? Di rumah ketika makan kita dengerin ceramahnya, katakanlah Ustaz Profesor Dr. Abdul Somad gitu ya. Siangnya mendengarkan Gus Baha, sorenya mendengarkan Dr. Wah, dan banyak penceramah-penceramah yang lain. Sehari-hari subhanallah kita luar biasa ya, berapa ribu catatan pahala di hadapan Allah, menuliskan pahala di rekening kita. Jadi jangan dianggap bahwa taklim itu hanya di masjid, hanya di madrasah, hanya di pondok pesantren. Tidak. Setiap apapun aktivitas kita, dalam hati kita menggedurkan semangat bahwa kita ingin taklim dan menghidupkan taklim itu sendiri, apapun caranya, apakah membaca Quran yang berisi ilmu pengetahuan, apakah mendengarkan radio yang berisi pengetahuan, melihat YouTube yang betapa ilmu itu sangat banyak di YouTube, atau melihat televisi yang materinya tentang ceramah-ceramah seperti Damai Indonesia. Wah, dahsyat itu ya.
Nah, ketika kita menghadirkan kalbu kita ke majelis ta'lim seperti itu, insya Allah rahmat Allah turun. Jadi insya Allah pada hadirin sekalian, satu lagi nih hadis kanjeng Nabi Muhammad SAW yang ini merupakan kabar gembira bagi kita ya. Apa itu hadisnya? Man mata fi thalabil ilmi, barang siapa orang yang meninggal di majelis ta'lim fi thalabil ilmi, ketika dia mencari ilmu, bukan berarti harus santri saja ketika ada di pondok pesantren, bukan siswa ketika ada di bangku sekolah, bukan mahasiswa ketika di bangku kuliah, tidak. Setiap kita yang masih di pondok pesantren ataupun yang sudah mukim di masyarakat tetapi masih bergelora di dalam kolbunya ingin menghidupkan majlis taklim, majlis zikir. Itulah man mata fi thalabil ilmi, siapa orang yang meninggal ketika mencari ilmu. Insya Allah setiap kaum muslimin wal muslimat kalau begitu ya. Nah, tapi dengan syarat dia semangat di dalam mencari ilmu apapun keadaannya, yang penting ada kesempatan untuk mendengarkan taklim. Entah itu di YouTube, entah itu di misalkan di sini kedengaran ke sampai ke RW 8 gitu ya, ke RT 3 itu ya. Apapun medianya, apapun keadaannya, misal kita mati gitu ya, meninggal, fa ba'atsallahu fi kuburihi, maka Allah akan mengutus ke kuburnya orang tersebut. Apa yang diutus oleh Allah? Malakaini, dua orang malaikat, yu'allimanihi, yang mengajarkan kedua malaikat tersebut kepada orang yang sudah meninggal dalam keadaan bersemangat di dalam mencari ilmu. Apa yang diajarkannya? Ilmul ma'rifata, ilmul ma'rifata, ilmul ma'rifati, ilmu tentang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Hatta ba'atsallahu fi qabrihi, sampai Allah membangkitkan dia di alam kuburnya dalam keadaan aliman wa arifan, dalam keadaan alim dan juga arif billah. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kalbu kita masing-masing untuk senantiasa istiqomah menghadiri majelis taklim, apapun jenis majelis taklim ya. Insya Allah berarti sehari-hari kita berada di majelis taklim ya. Alhamdulillah gitu ya. Kemudian ilmu hakikat tersebut bi ilmil haqiqati, dengan ilmu hakikat. Nah ini hampir bersamaan ya antara ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat itu ilmu untuk mengenal Allah, teknik-teknik mengenal Allah, dan kesananya puncaknya itu adalah ilmu hakikat. Ilmu hakikat sebagaimana diperankan oleh Nabiullah Khidir alaihissalam dan Nabiullah Musa alaihissalam. Dikabarkan bahwa Nabi Musa alaihissalam itu banyak memiliki ilmu-ilmu Allah berupa syariat. Namun tidak semuanya Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kebetulan banyak menerima limpahan ilmu hakikat itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Sampai-sampai Nabi Musa ingin berguru kepada Nabi Khidir. Kata Nabi Khidir, engkau tidak akan sanggup wahai Musa. Kenapa saya tidak sanggup? Engkau tidak akan sabar melihat sesuatu yang Allah perlihatkan kepada engkau. Coba saja wahai Nabiullah Khidir, saya ingin berguru kepada engkau. Oke, kalau begitu. Tapi ingat, kalau seandainya engkau tidak sabar dengan apa yang Allah melimpahkan kepadaku, disitulah tandanya bahwa kita akan berpisah. Jadi Nabi Khidir alaihissalam mempersilahkan Nabi Musa alaihissalam mempelajari dengan mengikuti beliau untuk mempelajari ilmu hakikat. Tapi syaratnya harus bersabar. Kalau seandainya 3 kali tidak bersabar, maka disitulah berpisah. Oke, kata Nabi Musa alaihissalam. Singkat cerita,
Nabi Musa alaihissalam diperlihatkan pemandangan bahwa ketika sudah lelah berjalan keduanya, kemudian ketika meminta makanan, diusirlah oleh pemilik warung tersebut. Pemilik warung mengusir, kemudian kelihatan ada rumah yang udah roboh, dan tiba-tiba Nabi Khidir alaihissalam semangat banget untuk memperbaiki, ngarehab itu rumah gitu. Setelah selesai, Nabi Khidir tidak meminta upah kepada orang tersebut. Nabi Musa proteslah, yang namanya tadi minta katanya, sekarang engkau sudah bekerja tapi kenapa tidak meminta hak katanya. Tuh kan tidak sabar kan katanya. Nabi Khidir menjelaskan bahwa ketahuilah wahai Musa, sebenarnya aku juga tidak ingin membangun rumah ini, tapi Allah memerintahkan saya, maka aku bangunkan ini rumah. Dan di rumah ini tersimpan harta benda, dan itu milik yatim pemilik rumah ini. Maka aku tidak meminta bayaran, karena itu seolah-olah aku berhusnuzon kepada Allah. Itulah anak yatim untuk insya Allah akan mengharumkan agama ini katanya. Satu, Nabi Musa tidak bersabar. Yang kedua, setelah berjalan jauh ketemu dengan anak kecil, dicekik langsung tanpa bertanya babi bu lagi katanya, sampai meninggalnya itu anak kecil. Nabi Musa, ya jelaslah secara syariat bahwa orang yang membunuh maka hukumannya adalah kisos, betul ya, dibunuh lagi. Lalu dipertanyakan kepada Nabi Khidir, tuh kan, engkau tidak akan sabar untuk bersamaiku katanya. Dijelaskan oleh Nabi Khidir alaihissalam bahwa aku diperintahkan oleh Allah untuk membunuh anak ini, karena anak ini kalau dia biarkan besar, dia akan menjadi durhaka, maka su'ul khotimah meninggalnya, dia akan masuk neraka. Sedangkan kalau waktu kecil dia berbuat baik dan kemudian ada yang membunuh, maka insya Allah bagi orang yang terbunuh tersebut, maka itu berada di dalam keridhaan Allah, dan anak kecil ini belum akhir balik daripada durhaka kepada Allah dan otomatis menjadi penghuni neraka, maka aku bunuh. Maka ketika dia di akhirat nanti, insya Allah akan menjadi penduduk surga. 2 kali Nabi Musa tidak sabar. Ketiga kali Nabi Musa dan Nabi Khidir dikabarkan naik perahu, tiba-tiba jelger. Itu buritan kapal depan belakang dilobangi oleh Nabi Khidir alaihissalam. Tentu marah Nabi Musa. Nabi Khidir katanya, bukankah orang itu sudah mempersilahkan kita naik ke kapalnya? Kenapa kamu membalas dengan menghancurkan kapal tersebut? Nah kan, tidak sabar kamu. Ketahuilah wahai Musa bahwa di seberang sana ada penguasa yang suka merampas kapal-kapal yang melintas. Kebetulan kapal ini berisi orang-orang yang kesusahan dan berisi harta milik mereka. Maka aku hancurkan buritan kapal depan dan belakang untuk mengelabui si penguasa tersebut, sehingga dia tidak jadi merampas kapal ini. Begitu ya. Jadi pandangan orang-orang hakikat itu yang zuru binurillah, melihat dengan cahaya Allah itu ya. Bukan berarti Nabi Musa tidak melihat cahaya Allah, bukan. Ini untuk menandakan di atas gunung masih ada gunung, di atas awan masih ada awan, di atas orang pintar ternyata ada yang lebih pintar lagi. Itulah Nabi Musa alaihissalam dikabarkan ketika berbicara dengan kaumnya, beliau menyatakan, wahai kaumku katanya, alhamdulillah aku adalah orang yang paling pintar, tidak ada yang melebihi kepintaranku saat ini. Saat itu pula Nabi Musa alaihissalam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, jaga ucapanmu karena ada hambaku orang yang soleh yang melebihi ilmunya engkau. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam, dan Nabi Khidir mempersilahkan karena memang itu adalah perintah Allah, tapi tidak terlalu lama.
karena memang syarat untuk mempelajari ilmu harus sabar, gitu ya. Jadi tadi ilmu haqiqah, ilmu haqiqati wa huwa at-tauhid, yakni ilmu tauhid yang disebut dengan ilmu haqiqah, ilmu tauhid fi alamil lahud, di tataran alam lahud, fi alamil lahud, di tataran ilmu lahud, fi hali hayatihi, pada saat kehidupannya, fid dunya, di alam dunia. Kemudian al-musannif menyatakan, wa qala al-musannifu bisababi ibadatihi, dengan asbab ibadah-ibadahnya, kebiasaannya beribadah kepada Allah, sawaun kana, sama saja, naiman, apakah dia dalam keadaan tidur, au ghairihi, atau dalam keadaan terjaga, dalam keadaan selain tidur. Nah, dalam artian kalau memang tidak tidur berarti ya terjaga lah gitu ya. Tapi bagi seorang wali dan seorang nabi plus rasul, itu dalam keadaan terjaga maupun dalam keadaan tertidur bisa menerima limpahan ilmu Allah. Itulah dia yang disebut dengan ilmu laduni. Jadi ilmu laduni itu bukan dulu pengertian waktu masih kecil, itu orang laduni katanya, minta amalan sesuatu kepada seorang kiai, diamalkan sebulan 2 bulan, selesai amalannya dapat ilmu laduni. Bukan seperti itu ya. Ilmu laduni itu ilmu yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang sudah sekian lama belajar, mengaji, simposium, lokakarya, sampai lelah dia mencari ilmu, habis ratusan juta untuk biayanya, habis waktunya untuk pesantren ke sana kemari, habis waktunya untuk serius di dalam bidang ilmu pengetahuan, belajar ke sana kemari. Maka setelah dia mukim, kemudian dia mengamalkan ilmunya sedikit demi sedikit. Nah, di antara ilmu yang diamalkan itu, Allah menyelipkan ilmu-ilmu yang sebelumnya memang dia tidak mempelajarinya. Kenapa? Ilmu laduni itu Allah anugerahkan kepada orang-orang yang sudah lelah puluhan tahun pesantren tapi belum paham-paham. Setelah dia mengamalkan kepada masyarakat, kepada keluarganya, diberikanlah pemahaman-pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pembelajarannya dia. Kan sebelum belajar otomatis orang mempersiapkan diri dulu gitu ya, baca. Ternyata ketika mutolaah didapatkan ilmu, oh ini teh hadisnya ini, kaitannya begini. Kaitannya dengan penafsiran Al-Qur'an begini, dan korelasi dengan kaul ulama seperti ini. Subhanallah, itulah yang disebut dengan ilmu laduni. Maka Kiai Haji Mbah Maimun Zubair mengharuskan kepada santri, kepada seluruh orang yang mau ngaji, mau mutolaah kitab, mau ngaji kitab, harus wajib mutolaah kitab dulu katanya. Sebelum apa yang dia mau mengajarkan, walaupun sudah tahun-tahun kemarin belajarnya, ya di mutolaah lagi, karena dengan mutolaah itu akan memberikan pengetahuan-pengetahuan yang mungkin terselip dari pemahaman, mungkin terlupa dari ingatan, dan bisa saja ilmu itu ilmu yang dia faham ketika sedang mutolaah. Banyak faedahnya itu ya, mutolaah ketika hendak mengaji kitab gitu ya. Sekelas Mbah Maimun saja yang alimnya luar biasa, beliau melahirkan Kiai Haji Bahauddin bin Kiai Nur Salim atau Gus Baha, melahirkan Kiai Haji Aziz Zain, melahirkan banyak ulama-ulama kelahiran alumni Sarang Rembang menjadi para ulama-ulama kenamaan, bahkan banyak diantaranya menjadi waliullah karena memang gurunya waliullah gitu ya. Maka kalau kita berguru, usahakan
mencari guru yang sepuh, mencari guru yang sudah banyak amalnya, dan usahakan ada yang mengabari bahwa calon gurunya itu adalah waliullah. Saya alhamdulillah berguru ke sana kemari, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan ketemu seseorang yang subhanallah bagi saya luar biasa, ya. Secara rohani maupun secara zahir ya, itu sangat memberikan bimbingan kepada saya. Mudah-mudahan kita pun ikut terberkahi dengan adanya bimbingan rohani tersebut, ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tadi dikatakan sawa'un kana naiman aw ghairihi, sama saja bagi seorang wali, bagi seorang yang khas, para nabi, para rasul, para wali, dalam keadaan tidur ataupun keadaan terjaga. Bal idza nama al jasadu, tetapi kalau seandainya dia tertidur secara jasad, wajadal qalba, maka hatinya akan menemukan fursatan, kesempatan, fayadhabu ila watanihil asliyi, untuk pergi ke negeri asalnya, gitu ya. Imma bikulliyatihi, apakah secara keseluruhan qalbu dan jasadnya, au bijuz'iyatihi, atau secara parsial, sebagian-sebagian. Mohon maaf ya, ini saya ungkapkan ya. Dulu ketika saya masih mondok pesantren, saya berkali-kali mendengar kalimah bahwa kalau seandainya ingin berhubungan dengan guru tersebut, maksudnya kakak kelas saya gitu ya, kakak kelas saya mengatakan kalau seandainya ingin berhubungan dengan guru, maka baca ini, maka akan tersambung dengan guru. Saya tuh berpikir apa gitu ya amalan yang menghubungkan kita dengan guru. Ternyata subhanallah, kalau secara umum itu dinamakan tawasul, kalau secara khusus itu rabiqah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin, sampai wa jami'il muslimin wal muslimat, itu tawasul. Tapi kalau ingin berhubungan dengan guru, maka rabiqah. Misalkan guru kita bernama Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Assalamu alayka ya waliyallah ya mursyidi Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, Al-Fatihah. Itu langsung tersambung itu ya. Saya menerima 3 macam itu ya, 3 macam cara bertawasul. Pertama, ini bacaan yang panjang. Yang pertama kali saya dapatkan ketika berrobitoh, tapi sudah saya tinggalkan karena ada sebab tertentu ya. Tapi sebenarnya kalimat robitoh ini didapatkan dari Syekh Yahya At-Tadafi di dalam kitabnya untuk bertawassul, gitu ya. Kalimatnya adalah Assalamu alayka ya malikaz zaman, wa ya imamal makan, wa ya qa'ima bi amri rahman, wa ya warithal kitab, wa ya naibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya man yanzilu minas sama'i wal ardi, ya man yanzilu ila sama'i wal ardi naibatuhu, wa ya man yadurru dar'a bi barakatihi wa karamatihi Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, Al-Fatihah. Ini sudah saya tinggalkan walaupun bukan ucapan beliau yang asli, karena ya mohon maaf ini masalah intern ya. Ada seseorang yang mengaku-ngaku untuk meneruskan kemursyid saya. Jadi saya tinggalkan. Kenapa? Ini saya dapatkan dari secara rohaniah bahwa apa yang sesuatu yang meninggalkan gurumu, tinggalkan. Ya, gitu ya. Karena beliau meninggalkan guru saya, tapi ucapan itu sebenarnya ucapan Syekh Yahya At-Tadafi di dalam Qalaidul Jawahir. Kitab Qalaidul Jawahir itu kitab tasawuf tingkat tinggi. Tapi karena yang memberikannya beliau yang secara rohaniah
menurut beberapa guru saya itu cacat secara rohaniah, maka saya tinggalkan dan saya ganti kepada Kiai Haji Zazen Bazul Ashab. Apa Kiai Haji Zazen Bazul Ashab? Itulah yang mengijazahkan kitab ini ya, Sirrul Asrar dan juga Tafsir Al-Jilani. Itu saya dapatkan dari beliau. Dari beliau robitohnya sedikit. Tadi yang saya ucapkan, Assalamualaikum, Assalamualaikum ya waliyallah ya mursyidi Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Sambil mengecup, misalkan arahnya guru agak arahnya di mana? Di barat, di barat gitu ya. Kemudian ada lagi kalimah robito hampir sama tapi berbeda redaksi. Kalau tadi mah ya waliyallah ya mursyidi. Kalau ini ya sayyidi ya mursyidi, beda dengan waliyallah ya sayyidi doang gitu ya. Ya sayyidi ya waliyallah kecup assalamualaikum. Nah, itu berhubung saya mendapatkan dua robitoh tersebut, maka saya secara rohaniah banyak tersambung dan terbimbing oleh Kiai Haji Zazen Bazul Ashab, maka saya menggunakan robitoh yang dikeluarkan oleh beliau gitu ya. Nah, kemudian ketika kita ingin bermusafahah, ingin bersilaturahim dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira Bapak sering nggak bersilaturahim dengan Rasulullah? Sering ya. Dengan cara apa? Dengan cara lihat di dalam surah An-Nisa ayat 64. Kalimah tersebut adalah walau annahum idzalamu anfusahum, seandainya mereka berbuat zolim terhadap dirinya sendiri, berbuat kesalahan, berbuat maksiat sehingga meruntuhkan harga dirinya selaku manusia dan juga selaku kaum muslimin wal muslimat, ja'uka, lalu mereka datang kepadamu wahai Muhammad. Datang di situ apakah datang secara fisik? Tidak, karena datang secara fisik itu hanya menguntungkan atau memuliakan para sahabat saja. Bagaimana dengan seseorang yang bukan sahabat? Bagaimana dengan tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama salafin, para ulama khalafin, para ulama konfederan sampai kita sekarang? Tidak kebagian itu ya. Ja'uka di situ kalau diartikan secara fisik. Kemudian ja'uka diartikan juga berziarah ke makam Rasul, tapi itu pun secara fisik. Kalau seandainya berziarah langsung, kemudian menghadap langsung ke makam Rasulullah SAW, itu pun tidak mencerminkan rahmatan lil alamin. Tidak mewakilkan, tidak merasa semua orang terwakili. Padahal yang namanya agama Islam, Rasulullah dan juga Al-Qur'anul Karim itu rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Lalu bagaimana menafsirkan kalimat ja'uka? Ja'uka di situ ditafsirkan secara rohaniah. Ja'uka ketika kita sudah berbuat zalim, ja'uka kemudian datang kepada Rasul dengan mengucapkan ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan bercara bertawassul. Maka sesungguhnya ketika seseorang bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis dinyatakan ma min muslimin yusallimu alayya, tidaklah seorang muslim beruluk salam kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah mengembalikan ruhku kepadaku, hatta yusallimu alaih, sampai aku, kata Rasulullah, bisa menjawab salamnya orang yang uluk salam kepadaku. Maka orang yang bertawassul kepada Rasulullah SAW hakikatnya sedang beruluk salam kepada Rasul. Mungkin ucapan kita di Cilengsi, tapi disampaikan oleh Allah, sampai pula suara kita ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Berarti kita silaturahim bisa nggak sama Rasulullah? Bisa, secara rohani, secara rohani. Kemudian fastaghfirullah, istighfar kepada Allah, tapi tidak langsung istighfar, namun diawali dulu dengan tawasul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana faidahnya orang yang bertawasul sebelum dia beristighfar? Ini nih hebatnya nih. Fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul. Maka bagi orang yang beristighfar yang diawali dengan tawasul, maka Allah memberikan kesempatan kepada Nabi Muhammad SAW untuk ikut beristighfar. Namun istighfarnya bukan untuk Rasul, karena memang Rasul tidak punya salah sedikit pun. Untuk siapa itu istighfarnya? Untuk orang yang beristighfar yang diawali dengan tawasul. Lalu bagaimana kalau seandainya ada istighfar yang diawali dengan tawasul, yang Rasul pun mengistighfari dosa-dosa kita kepada Allah, maka lawajadullaha tawwabar rahima, maka dia akan mendapati Allah sebagai zat yang tawwab, maha penerima tobat, dan rahima, maha luas kasih sayangnya. Ibarat kata begini, saya orang Cilengsi tapi tidak tahu presiden bagaimana mekanismenya untuk menyampaikan proposal kepada presiden, sedangkan saya banyak kebutuhan untuk membangun sebuah pesantren gitu ya, maka saya bertawasul dengan Pas Pampres yang memang sehari-hari mengamankan presiden. Kira-kira proposal saya diterima nggak oleh presiden? Diterima. Kenapa? Karena melalui Pas Pampres yang sudah presiden paham betul. Kalau saya beristighfar kepada Allah, istighfar mah istighfar, tapi kalau saya beristighfar sendiri, itu sama halnya dengan beristighfar menggunakan kekuatan sendiri. Astagfirullah, astagfirullah, saya mohon ampun ya Allah, saya mohon ampun ya Allah. Allah maha mendengar, Allah maha menerima, tapi nanti dulu siapa diri kamu katanya. Tapi kalau kita muntang ke Rasulullah, ikut bertawasul kepada Rasul dalam artian mohon direkomendasikan oleh Rasulullah SAW, menggunakan kekuatan dan kesolehan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dilihat doa kita orang yang banyak dosa, ataukah Rasulullahnya yang dilihat oleh Allah? Rasulullah ya, Rasulullah yang dilihat oleh Allah. Maka gunakan kesempatan itu untuk beristighfar yang diawali dengan tawasul. Surah apa tadi katanya Pak? Surah An-Nisa ayat 64. Ya, mungkin dipelajari lagi di rumah ya. Nabi itu subhanallah akan memberikan pemahaman bahwa ternyata ada kesempatan untuk orang-orang yang jauh dari Rasulullah, terpaut jarak antara 1445 tahun yang lalu, tapi bisa berhubungan dengan Rasulullah SAW, bahkan merekomendasikanlah Rasulullah akan dosa-dosa kita. Maka kata Rasulullah, ya Allah, ini ada hambamu di Cilengsi yang memohon ampun kepadamu karena beliau banyak merasa dosa. Subhanallah ya. Kalau kita direkomendasikan oleh Rasulullah, betapa indah rasanya. Jadi dosa apapun bablas lah insya Allah ya, karena direkomendasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan lupa bahwa teknik untuk bertawasul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didapatkan ketika melalui ijazah. Kalau kita mengamalkan langsung bisa-bisa saja, tapi kalau melalui ijazah, Rasulullah mengijazahkan kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar mengijazahkan kepada
sahabat yang lain mengijazakan kepada para tabi'in mengijazakan kepada para tabi'ut tabi'in sampai kepada akhirnya di zaman sekarang, maka itulah yang didapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Fursatan, kesempatan untuk ila watanihil asliyi, untuk kembali ke negeri asalnya, imma bi kulliyatihi, apakah secara keseluruhan, atau bi juz'iyatihi, kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu yatawaffal anfusa, bahwa Allah memegang jiwanya seseorang, hina mautiha, ketika wafatnya itu orang, wallati lam tamut, dan seseorang yang belum mati, fi manamiha, pada saat tidurnya. Jadi tidur itu sebenarnya setengah dari meninggal, karena jiwanya sedang dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayumsikul lati, maka Allah menahan allati qada, yang telah ditetapkan alaiha, bagi orang tersebut, al mauta, akan datangnya waktu maut. Wa yursilul ukhra, dan mengutus yang lainnya, menetapkan yang lainnya, ila ajalin musamma, pada waktu ajal yang telah ditetapkan, insyaallah. Az-Zumar ayat 43, ayat 42, insyaallah pada pekan yang akan datang akan kita bahas lagi dengan penjelasan hadis dan